mata-mata kebaikan Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang menghargai, sungguh-sungguh menghargai berkat Tuhan setiap hari. Biar kami menjadi orang yang tidak take it for granted dengan semua yang terjadi dalam hidup kami. Karena segala sesuatu yang terjadi tidak otomatis begitu saja. Semua hanya karena kemurahan Tuhan bagi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang menghargai apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang acuh tak acuh dan meremehkan semua hal besar yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu kami semua mengakui kami sangat terbatas dalam banyak hal. Untuk itu kami hadir pagi hari ini karena kami mau belajar dari firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah sumber hikmat dan kebenaran. Dunia tidak bisa memberikan jalan keluar. Dunia tidak bisa memberikan penghiburan dan kekuatan. Penghiburan, kekuatan, jalan keluar dan kepastian hanya dalam kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami. Hamba-Mu ini bersembunyi di balik kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran itu yang dinyatakan dan setiap orang yang hadir, bahkan sejauh suara hamba-Mu bisa didengar. Ada orang-orang yang mengalami Tuhan di tempat ini, merasakan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami beriman expecting something great. Ada orang yang memutuskan menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Amin. Karena ada sesuatu yang masuk dalam relung hatinya yang tidak pernah bisa diisi oleh apapun. Berfirmanlah kepada kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Berikanlah buat kita. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Librano Luis Apitule. Saya biasa dipanggil Nano. Saya menikah dengan Elvira Setiawati. Kalau saya Jambon, orang Jawa bilang Jambon itu merah muda. Jawa Ambon. Almarhum papi saya Ambon dan almarhum saya orang Jogja. Istri saya dari Palembang dan punya satu anak, Kaleb dan anak itu. Terima kasih buat persekutuan kasih ada Ibu Mega dan teman-teman. Kalau tadi Anton bilang 7 tahun bersama-sama dengan persekutuan ini, saya ingat pertama kali waktu Heli menghubungi saya itu 5 tahun yang lalu, datang istri saya lagi mengandung Kaleb. Dan sekarang nanti 3 Juni Kaleb sudah mau 4 tahun. Waktu cepat berlalu dan tema yang dikasih saya suka sekali, pilihan dan konsekuensi. Ini sangat dalam, tapi saya berusaha dengan waktu yang ada. Kita belajar, ibu-ibu, hidup kita setiap hari itu kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Saya sepintas tadi saya lihat foto ini. Saya nggak tahu Ibu Vivi dan keluarga waktu menentukan pakai baju warna seperti ini untuk foto ini. Apakah langsung sepakat? Iya. Saya rasa nggak juga. Ada yang bilang begini, ada yang bilang. Tadi Bu Vivi juga bilang bahwa memutuskan untuk nggak pakai pembantu itu pilihan yang nggak mudah. Tetapi bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan setiap pilihan. Nah, ada satu survei, saudara-saudara, bahwa yang mengatakan bahwa setiap hari ada 35.000 pilihan yang seliweran di depan kita setiap hari yang kita harus ambil keputusan. Lalu dengan asumsi bahwa setiap orang rata-rata tidur 7 jam per hari, berarti per jam ibu-ibu dan saya, hasil survei itu mengatakan ada 2.000 keputusan yang diambil dari setiap pilihan yang ada. Dan kalau di breakdown lebih kecil lagi, berarti satu keputusan dari setiap pilihan yang ada kita ambil per 2 detik. Dan survei ini lucu, bukan kebetulan saya lihat saya lihat Ibu Mega yang bikin kue. Di sini surveinya bilang begini, keputusan untuk memilih makanan itu 226 pilihan. Dan suka nggak suka kita harus mengambil keputusan dan pilihan itu banyak dalam hidup kita. Salah kita memilih, salah hidup kita. Saudara bisa cari contoh memilih yang salah. Dan ada satu peristiwa yang baru terjadi happening akhir-akhir ini. Seorang penyanyi Indonesian Idol, kebetulan saya kenal papanya. Anaknya meninggal, jatuh dari apartemennya. Disimpulkan begitu sebentar. Waktu saya bilang sama istri saya bilang saya gak kaget. Bukan saya mensyukuri. Karena sebelum peristiwa terjadi, mamanya
di Facebook, curse terus, kutuk terus suaminya. How come? Bagaimana dia berharap dalam pernikahannya dia Tuhan pilihkan, tetapi dia nggak milih melakukan cara yang benar yang Tuhan mau. Saya masih ingat tahun berapa waktu persekutuan di rumahnya siapa dan Anto, waktu Tuhan bilang blessing papa mama, pada Anto udah siapin untuk mau beli kendaraan kalau nggak salah. Iya. Tuhan repay, lalu kemudian menikah dengan istri yang takut Tuhan, lalu Johan juga. Jadi keputusan di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara itu harus ambil keputusan yang benar, bukan yang baik. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Amin. Setiap hari hati-hati, dan saya nggak punya waktu banyak, tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk bahwa deeper di dalam firman Tuhan supaya begini. Karena referensi dunia itu selalu menghancurkan dan selalu pamrih. Ada banyak orang yang saya layani, mereka bilang, Pak, saya mohon dibantu didoakan lepas dari kuasa kegelapan karena saya pernah minta pesugihan, karena ambil keputusan yang salah. Oh, jangan salah, orang yang kenal Tuhan, lalu dia nggak bisa keluar dari sana. Karena kalau ikut Tuhan, ibu-ibu dan Anto tahu, ikut Tuhan jalannya sempit. Nah, kita sering distract dan dunia kasih pengertian palsu bahwa kalau jalan sempit itu nggak populer. Jalan sempit itu nggak asik. Sesuatu yang berharga dalam hidup ini pasti harganya mahal. Nggak ada sesuatu yang berharga dalam hidup ini harganya murah. Kita kalau naik taksi, yang pakai Argo, yang Bluebird, yang Alphard atau Velfire, itu baru duduk saja sudah 80.000 Argo. Beda dengan taksi yang biasa. Nah, kita harus mengerti sebelum kita bisa mengambil keputusan dan konsekuensi-konsekuensi. Kita harus ngerti dulu tujuan hidup kita itu apa. Karena kalau enggak, seumpamanya begini, contoh di keluarga. Kita bangun keluarga, kita membesarkan anak-anak dengan semua value karena suami dan istri memutuskan ini loh tujuan keluarga kami. Kalau kita nggak ngerti tujuan atau kita nggak menetapkan tujuan itu apa, semua keputusan yang diambil karena pilihan-pilihan itu akan mengikuti tujuan kita. Saya ulangi, dari semua pilihan yang ada, dari survei yang mengatakan bahwa ada 35.000 pilihan yang datang setiap hari. Kalau kita nggak menetapkan pilihan karena kebenaran firman Tuhan, karena tujuan Tuhan mau kasih kita apa, kita akan mengambil keputusan yang salah. Kita buka di Kejadian 1:27-28. Ini tujuan kita diciptakan. Jadi saudara harus mengerti, ibu harus mengerti, ini tujuan kita diciptakan. Dan untuk itulah kita harus hidup. Saya cepat-cepat saja. Kejadian 1:27-28. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, bahwa ini tujuan mulia Tuhan, dan karena Tuhan begitu baik, Allah begitu baik kasih free will. Free will itu sebenarnya satu kepercayaan besar yang Allah kasih buat kita, tetapi Adam dan Hawa gagal. Hati-hati dengan free will dalam konteks pilihan dan konsekuensi. Kalau orang bilang gimana? Pak, tapi kan Tuhan Maha Kuasa. Betul, Tuhan Maha Kuasa, tetapi dia bukan Allah yang suka maksa-maksa. Karena itulah kita harus hati-hati dengan semua pilihan. Dan kita harus ingat tujuan utama ini. Dan kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 31 berikutnya. Lebih mengerucut lagi, kita hidup buat apa? Yaitu jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi kalau kita hidup dengan semua mengambil keputusan dari semua pilihan yang ada, frame-nya seperti foto ini, frame berpikirnya kita adalah jika kita makan atau kita minum, jika kita melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi sederhana, umpamanya anak-anak bilang begini, tapi mami boleh nggak aku bikin ini? Tapi mami aku boleh nggak begini? Kita jawabnya begini, menurut kamu itu Tuhan senang nggak?
Menurut kamu itu memuliakan Tuhan nggak? Ada orang bilang, Kak, boleh nggak main Facebook, sosial media? Saya bilang, kamu mau pakai buat apa? Kalau kamu pakai untuk memuliakan Tuhan, boleh. Kalau nggak usah. Maaf, ada orang yang setiap dia bikin apa saja dia bikin status. Kira-kira dia memuliakan Tuhan dan kira-kira pilihan hidupnya akan jadi seperti itu. Kita harus sangat serius ambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Karena dunia menawarkan begitu banyak pilihan yang di depan mata sangat enak, sangat populer, kemudian mudah untuk didapat. Sesuatu yang dari Tuhan itu tidak murahan. Kita anak-anak raja, berarti kita nggak boleh hidup, maaf, seperti orang murahan, ambil keputusan, memilih seenaknya. Ibu-ibu memilih sekolah tutup mata buat anak-anak? Pasti mikir baik-baik. Itu saja buat sekolah. Bagaimana buat hidup, kita harus ambil keputusan sungguh-sungguh. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, kita berpakaian, kita bicara, kita berekspresi sesuatu, kita lakuin sesuatu, kasih sesuatu. Frame-nya adalah begini, waktu aku lakukan ini, waktu saya lakukan ini, orang diberkati nggak ya? Tuhan dimuliakan. Kalau nggak, nggak usah ribet-ribet bahwa ya perlu kita lihat firman Tuhan, tetapi umpamanya dalam saat tertentu harus ambil keputusan. Kalau ibu-ibu dan saya dan Anto, kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Tadi saya dikasih teh, namanya apa Bu Vivi namanya? Teh sariwangi. Karena saya dikasih sariwangi, rasanya sariwangi. Kalau saya dikasih teh botol, pasti rasanya teh botol. Artinya begini, dari hidup ibu-ibu dan saya dan Anto, pilihan-pilihan itu akan mencerminkan apa yang ada dalam hidup. Bagi saya maaf sangat gampang sekali kalau ketemu orang, cara dia bicara, cara dia pakai baju. Saya sudah bisa pasti kalau dia kenal Yesus, saya pastikan bahwa dia nggak punya waktu khusus dengan firman Tuhan, dia nggak punya waktu khusus untuk menyembah. Orang kalau punya waktu khusus dengan firman Tuhan, ngomongnya pasti nggak akan sembarangan. Waktu pasti ada satu self control di hatinya. Tuhan dimuliakan, Tuhan nggak suka saya. Dan karena kita harus melakukan pilihan itu dan nggak ada pilihan yang tidak kita ambil. Nah, saya hold di sini ibu-ibu, tidak ambil keputusan pun, tidak memilih pun, itu sebenarnya kita sudah memilih, yaitu memilih abstain. Ada orang yang saya layani, 7-Eleven, tinggal sama-sama mereka, suaminya sudah nikah sebelumnya, cerai, lalu perempuan ini dari seberang, mereka nikah secara Islam, lalu dilayani istri saya, dia bertobat, lalu masuk dalam pernikahan karena mereka menikah diberkati di gereja. Lalu saya bilang sama istri saya, kayak saya bilang, jadi ini pasti udah jadi. Saya bilang belum tentu, karena mereka sudah hidup sama-sama, ambil keputusan yang sama. Waktu saya melakukan konseling pertama, ibu-ibu tahu, saudara tahu, waktu kita bicara kebenaran, firman itu seperti pedang bermata dua. Bisa saja jadi berkat, tapi bisa juga jadi reminder buat kita bahwa ada yang salah. Singkat cerita, orang ini WA saya, Kak, aku gak ingin nikah dengan orang itu. Kenapa? Aku sadar selama ini aku salah. Bisa ketemu nggak? Saya bilang oke nih, saya datang. Lalu dia bilang begini, bisa diambil nggak dokumen? Karena saya sudah mau persiapkan mereka untuk pernikahan ini. Lalu saya bilang, gimana? Saya bilang nggak apa-apa. Lebih baik dia nggak jadi nikah sekarang, karena pilihan yang dia tahu muncul dari kebenaran firman Tuhan, daripada dia nikah lalu dia cerai atau dia babak belur di kasar. Saya bilang saya nggak maksa kamu. Lalu akhirnya dia kembali ke kampungnya. Lalu tadi malam istri saya telepon dengan dia, istri saya puji Tuhan, wow. Intinya begini, waktu dia balik ke kampung dan mamanya, keluarganya masih muslim, karena dia bertobat, kami layani dia di sini. Dia bilang, Kak, kami ketemu dengan teman-teman, sudah lama nggak ketemu, lalu mereka curhat, hidup mereka. Terus anak ini yang kami layani bilang begini, boleh nggak saya doain kamu? Waktu didoain, lalu besoknya dia bilang,
Tahu gak, saya sudah 7 hari gak bisa tidur. Kamu doain saya bisa tidur. Artinya waktu kita ambil pilihan yang benar, bukan saja menyenangkan hati Tuhan, hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Orang yang jadi seberang, yang belum lama di dalam Tuhan, belum sampai 3 bulan, tapi karena ngerti bahwa waktu saya baptis dia di kolam renang di klaster di, saya lupa agak di belakang di sana, Monaco. Dia nangis di kolam renang. Kenapa? Dia bilang, kenapa? Saya jahat banget dulu, Kak. Saya bilang, ini stempel yang Tuhan kasih, materai yang Tuhan kasih karena kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kamu beri hidup untuk dibaptis. Nah, saya mau ajak ibu-ibu dan kita semua bahwa dalam konteks keluarga harus sepakat banyak hal dengan suami dalam mengambil keputusan dari setiap pilihan. Don't ever ambil keputusan sendirian. Jangan pernah, karena pasti ada celah dan itu gampang sekali buat panah berapi dari iblis karena ada celah. Untuk contoh, sepakatnya begini. Kalau saya nggak sepakat dengan Anda, ini ada space. Kalau ibu nggak sepakat dengan suami, itu gampang sekali. Wong kalau kita, saya pakai aksen orang Jawa. Kalau toh sudah di dalam Tuhan kita sepakat pun, kita bisa. How come kalau perempuan tadi memaksakan nikah dan kehidupan yang salah, tapi kalau kita bayangkan kita yang sudah dalam Tuhan pun sepakat pun kehidupan pernikahan kita nggak mudah. Apalagi kalau kita mengambil pilihan-pilihan yang salah. Jangan sampai kita harus menanggung beban, dampak, konsekuensi dari keputusan yang salah, karena sebenarnya kita tahu sebenarnya bahwa itu nggak baik, tetapi karena kita nggak mau menderita. Aduh, nanti kalau mesti diskusi dengan suami lama sama dia. Sorry, saya harus bicara yang realita, yang relevan. Tema ini bagus kan? Nggak usah jauh-jauh, masalah anak aja. Papinya mau begitu, maminya mau begini. Itu juga saya alami dengan istri saya. Akhirnya dia menurut kita bilang, Firman bilang apa, kita lakuin aja yang Firman bilang. Karena kalau enggak, satu bilang, maunya aku begini, maunya berantem. Jadi ibu-ibu, saya dorong ibu-ibu untuk ajak anak-anak, ajak suami untuk harus dalam Firman, supaya waktu diskusi dari semua pilihan kita akan bilang gini, Firman bilang apa? Ya sudah, kita sepakati. Firman bilang begini, apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Kita nggak mungkin nanam benih mangga lalu kita expect durian yang muncul, nggak mungkin. So kalau kita mau kehidupan kita diberkati Tuhan, dipulihkan seperti anak penyanyi Indonesian Idol itu, saya nggak kaget, bukan saya syukurin, saya prihatin anak 6 tahun 9 tahun jatuh dari apartemen menurut polisi, dan otopsi terakhir ada tangannya patah. Mamanya di Instastory, di Facebook story, curse terus, kutuk terus. Saya sepakat dengan Anto, waktu kita create the atmosphere dengan puji-pujian dan kita perkatakan Tuhan, mujizat masih ada. Itu di atmosfer ini, di rumah ini dan hidup kita, oh mujizat masih ada. Waktu kita kesini di jalan orang, kok kita macam-macam pikirannya, mikir ini anak sekolah gini sakit. Tapi waktu di atmosfer kita sepakat bahwa mujizat masih ada, saya percaya ibu semua tadi imannya timbul. Amin. Bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Amin. Memutuskan untuk sesuatu yang godly dari Tuhan setiap hari, is must. Itu harus. Hidup kita adalah peperangan. Maksud saya bukan berarti lalu kalau di dapur dapat pakai tameng, pakai tombak, bukan. Tapi waktu masak, Ibu Mega lagi bikin kue, lagi apa segala, aku nggak bisa sembarangan. Ini peperangan. Ingat anak, Tuhan taruh suami, Tuhan aku berdoa, sambil bikin kue aku berdoa proteksi Tuhan buat dia, apa yang dia kerjakan berhasil. Hidup ini peperangan. Kalau enggak, waktu Tuhan taruh sesuatu, ya nanti. Jangan kaget kalau pas terjadi sesuatu. Ini kan pilihan, memilih untuk obey Tuhan atau tidak. Makanya saya sangat keras dengan Kaleb anak saya. Mertua saya nggak setuju saya membesarkan dia, karena saya bilang, Bu, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Waktu hidup saya selesai, dia mau dikenal sebagai apa? Pekerjaan saya belum selesai. Pekerjaan saya selesai waktu Kaleb nanti menikah. Lalu dia bilang gini,
Karena papi hidup mengasihi Tuhan, karena papi ambil keputusan benar, aku hidupku diberkati dan keluargaku diberkati. Saya nggak mau orang kenal saya sebagai pengkhotbah hamba Tuhan, wow. Tapi waktu orang lihat anak saya, atau waktu saya nggak ada, orang bilang, wah, papinya dulu pengkhotbah, kok anaknya. Jadi saya ajak ibu-ibu, antum semua, mari kita dalam konteks pilihan dan konsekuensi berpikir generasional. Artinya begini, jangan cuma mikir sampai di saya, tapi bahwa berdoa, Tuhan, aku berdoa anak-anakku juga menjadi orang-orang yang mengambil pilihan yang benar. Karena kita nggak bisa hidup dengan mereka selama-lamanya. Tapi waktu kita ajarkan mereka mengambil keputusan yang benar, kan dari pilihan-pilihan yang ada atau tidak ada kita, mereka akan ambil keputusan dari pilihan yang ada, keputusan yang benar, karena sudah dilatih di rumah. Waktu di sekolah, yuk kita ke sana. Dia akan bilang begini, enggak, kenapa? Papi bilang itu nggak bagus. Karena di rumah. Jadi semua dimulai dari rumah. Kita nggak bisa hebat di luar, tetapi di rumah kita amburadul. Sebaliknya, kalau kita di rumah, kita good, yang diekspor keluar, pasti semuanya akan baik dan Tuhan dimuliakan. Amin. Cepat-cepat saja dari waktu yang ada. Contoh, karena kebetulan ini Women Fellowship, kita belajar dari Ruth dan Naomi. Saya nggak punya waktu banyak, ibu-ibu bisa catat ya. 1 Ruth 1 sampai 16 nanti devotion di situ. Ini pelajaran tentang 2 orang wanita yang harus hidup dalam pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi kita bisa belajar bagaimana mereka mengambil keputusan dari pilihan yang ada dan bagaimana konsekuensinya. Kalau contoh yang tadi orang yang kami layani, dia menderita karena laki-laki yang kalau dalam konteks agama Sutra mereka sudah nikah sih, jadi suami. Hubungi telepon, angkat, dia bilang, Kak, aku nggak angkat. Saya bilang, nggak apa-apa. Lalu saya bilang mamamu atas nama keluarga untuk ngomong bahwa kamu mau menyelesaikan hubungan. Hidupmu jauh lebih berharga daripada sekedar ikut perasaan orang itu yang justru itu udah sama-sama dalam kebenaran atau enggak ya. Maaf, kita hidup di dalam Tuhan. Suami istri di dalam Tuhan berdoa setiap hari pun. Saya mau tanya ibu, apa nggak ada berantem? Ada. Apalagi kalau mulai dengan sesuatu yang bukan di dalam Tuhan. Itu saya sudah melihat banyak keluarga yang diobok-obok, segala macam. Karena apa? Ada keputusan-keputusan yang salah, tetapi ada kabar baiknya. Waktu kita di dalam Tuhan, meskipun ada masalah, tetapi kalau sebagai suami istri kita mengambil pilihan-pilihan yang benar, ada kekuatan yang Tuhan kasih. Dan ujungnya pasti breakthrough. Ujungnya pasti pertolongan. Jadi saya nggak tahu ibu-ibu lagi mengalami apa, tapi bertahan dalam pengharapan, bertekun dalam doa, dalam pilihan yang diambil. On the way itu bisa saja distract, teman-teman bilang, jalan ini aja. Ada orang pintar yang bisa datang. Ada orang yang saya sudah layani, saya lupa saya di sini belum. Ibu-ibu datang. Dia pakai semua kuasa Tuhan. Waktu bicara dengan saya dia begini. Pas saya didoain, saya bilang Yesus itu tolong ibu, tapi ibu mau terima dia sebagai Yesus. Enggak, saya cuma mau ditolong aja. Saya bilang, uang ibu habis. Kok Bapak tahu? Ya Roh Kudus bilang saya. Iya Pak. Dukunnya bilang kasih motor. Lalu didoakan, lalu selesai. Saya bilang hanya Yesus, karena dia Allah satu-satunya yang mati dari antara orang mati, bangkit yang bisa mengalahkan semua. Bahkan kepadanya diberi nama dan segala ada kuasa. Saya bisa berdoa buat ibu, tapi kalau ibu tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan yang bersama, saya nggak mau. Karena saya nggak mau ibu pakai Yesus hanya sebagai Tuhan sulap. Bukankah kita sering pakai Yesus hanya sebagai Tuhan sulap? Pas lagi berkat, oh Tuhan tolong berkat. Pas hari-hari kita asal aja kita hidup, nggak bisa. Seperti contoh anak ini, dia berharap pernikahannya dipulihkan. How come setiap hari dia lepasin kutuk buat suaminya, dia lepasin, dia makin, dia terus. Saya bilang, aduh. Saya sempat berdoa, saya bilang Tuhan, saya telepon papanya. Tadi Tuhan bilang enggak, ya saya taat aja. Karena itu orang dalam pergumulan besar. Hati-hati dengan semua pilihan yang ada.
Dan kalau karena kita mengerti bahwa hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan, kita akan mudah untuk mengambil keputusan dari pilihan yang ada. Oh, ini pilihan ini nggak bagus karena tidak memuliakan Tuhan. 1 Rut 1 ayat 1-16. Nah, untuk informasi buat ibu-ibu, ini latar belakangnya bahwa cerita Rut dan Naomi adalah kehidupan yang terjadi di zaman Hakim-Hakim. Nah, kita lihat di Hakim-Hakim 2:10-11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi pelajaran dari cerita 1 Rut 1 ayat 16 ini, bahwa contoh waktu itu Rut dan Naomi hidup dalam satu kehidupan di mana orang-orangnya tidak menghormati Tuhan. Bukankah itu terjadi dalam hidup kita? Kita hidup bersama-sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mau memutuskan untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang saya konsil lalu bilang gini, apa ribet ikut firman? Apalagi kalau pergumulannya banyak, saya bilang, saya usul kalian ambil puasa berapa hari? 21 hari. Aduh, nggak makan Pak. Ini kayak Daniel, minum air putih. Aduh, mau masalahnya Tuhan tolong, tetapi nggak ada sacrifice harta. Ibu-ibu untuk datang di sini pasti siapin dari pagi-pagi anaknya sekolah. Tadi maaf kesaksian ibu siapa? Mona. Ibu Mona. Mujizat bagi beliau adalah karena pasti waktu alarm bunyi pagi, aduh mulai mikir, aduh suami suka bajunya, anaknya ini, aduh tasnya, tapi ada aja yang lupa ini lah, lupa ini. Karena setiap hari pilihan. How come kalau kita tidak terlatih untuk mengambil keputusan? Jangan salah, ada orang yang saya juga sudah layani dan saya lihat banyak sekali sudah menikah pun, waktu dia mau ada sesuatu di keluarganya, dia datang ke mami, istrinya udah datang ke mami. Lalu karena value-nya tidak disepakati, kalau dalam rumah kan, atau sama ini saya bisa ambil keputusan yang sama karena punya value yang sama yang kalian percaya waktu sebelum kalian bangun menikah, karena sudah sepakat, yaitu firman. Pasti susah, nggak mudah, tapi Tuhan bilang ini juga sepakat. Ayo. 2 bulan yang lalu saya melayani di Line Group. Saya nggak tahu, saya baru tahu istilah ada yang namanya, ibu-ibu tahu, mengandung kebo. Belum pernah dengar? Di Sumatera kayaknya. Jadi dia sudah mengandung, harusnya melahirkan tapi belum melahirkan. Lalu orang kampung bilang begini, ini mengandung kebo ini. Lalu orang kampung bilang begini, makan rumput di depan rumah kamu, besoknya kamu akan melahirkan. Lalu suaminya, kebetulan salah satu staf di Lion Air, bilang, hubungi saya Kak. Saya bilang, kalau saya pegang janji firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih benih itu, seperti yang Anton, hidup mengasihi Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan semuanya. Tuhan nggak pernah berhutang. Waktu ambil pilihan, kadang aduh berat. Tetapi waktu kita sudah ambil pilihan, nah ini remanya. Waktu sudah ambil pilihan di dalam kebenaran firman Tuhan, sepanjang kita hidup itu ada penyediaan, ada perlindungan, ada proteksi, ada pertolongan. Amin. Jadi kelihatannya nggak enak di depan, tetapi sepanjang hidup kita, waktu kita hidup benar, mengambil keputusan yang datang dari kebenaran, masa sulit datang tiba-tiba, ada orang tolong. Kita lagi beli, tiba-tiba orang kasih kemurahan. Karena Tuhan bilang ini, oh aku berkenan sama dia, Tuhan perintahkan orang ini. Bahkan saya percaya atau ada banyak orang yang aku nggak kenal kasih pertolongan dalam persiapan pernikahan. Itu how beautiful waktu kita hidup dalam Tuhan. Nggak enak waktu ambil pilihan, tapi bahwa Tuhan, aku mau menyerahkan Engkau Allah yang baik, tidak pernah buat jahat dalam hidupku. Aku mau percaya, hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat, bukan hidup karena perasaan. Amin. Perasaan selalu bohong. Pas ambil puasa lalu perut mulai bilang ini,
batalin aja puasanya. Dia tanggalan, aduh masih ada 19 hari lagi. Yang besar, yang bermulia itu pasti harganya mahal. Nah, balik ke cerita Ruth dan Naomi tadi bahwa dia hidup di angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Karena dunia ini menawarkan banyak hal. Lalu yang kedua, poin yang kedua, kalau tadi mereka hidup di generasi yang tidak mengenal Tuhan, yang kedua, ada orang-orang yang hidup menurut pandangan diri mereka. Nah, ini yang paling sering Tuhan ingatkan saya, karena di hari-hari saya yang lain, saya juga ngajar, saya jadi trainer, saya jadi coach, konsultan. Trainer, konsultan, dan coach saya bukan rahasia saja. Cenderung waktu ngajar sesuatu, attract orang datang ke dia. Tahu pembicara motivasional yang keren banget? James Lee. Saya nggak mau sebutin namanya. James Lee hidupnya baik-baik. Quote-nya luar biasa, tahu-tahu muncul, dia tinggalin anaknya. Padahal kata-katanya, Saudara mau dikenal di luar, baik, mulai dari rumah. Apa artinya dikenal di luar hebat, tapi di rumah? Contoh saya, waktu saya ngomong, terus anak saya bilang, papi bohong, contoh. Hidup papi nggak sama seperti yang papi waktu baik. Itu kegagalan saya yang paling besar. Jadi waktu saya dikasih tema ini, saya juga merenung, Tuhan, saya sudah kasih legacy apa ya buat anak saya. Jadi kalau dia berontak dengan maminya, saya harus disiplin. Saya bilang, sorry Kak, papi terpaksa disiplin. Face the wall. Kalian tahu nggak? Nah, karena dia suara besar dan dia teriak waktu maminya kasih makanan, nggak mau. Dan kita hadapi ini ibu-ibu setiap hari. Saya bilang, mami mengandung kalian 9 bulan. Kamu suara besar sama mami. Tinggal di kamar. Dan saya nggak tahu pas saya buka pintu kamar, hati seorang ibu, maminya, istri saya kayaknya tunggu papinya ngapain anakku gitu. Dia masuk depan, dia lagi gitu, kamu ngapain? Dia nggak sampai hati. Saya bilang, lebih gak sampai hati waktu hidup kita nggak ada. Orang datang di pemakaman kita, lalu orang datang. Dan saya nggak mau. Saya mau sampai hidup saya selesai pun Tuhan dimuliakan. Dan saya mau ajak ibu-ibu El Shaddai. Persekutuan ini lately, karena sudah jarang kesini, saya dari Instagram, saya lihat, bukankah itu ada pertumbuhan yang Tuhan kasih? Dimulai dari apa? Mengambil pilihan-pilihan. Saya tahu pengurus pasti nggak mudah untuk menentukan tema. Ibu Mega dan teman-teman pengurus untuk mengambil tema. Dan kalau kita mengambil pilihan-pilihan yang benar di dalam Tuhan, nggak mudah, nggak populer. Di awal-awal banyak orang nggak ikut kita, seperti tadi Ibu Vivi bilang. Banyak orang ingin lihat hasil dulu dan contoh mama baru mau percaya. Tapi iman Kristen adalah percaya dulu. So ambil keputusan, pilih untuk Tuhan. Aku memilih untuk percaya. Aku nggak tahu kan seperti apa, tapi aku memilih untuk percaya karena firman-Mu ya dan amin. Belum lihat, nggak apa-apa. Karena firman bilang kita percaya dulu, kita melihat. Kita nggak bisa tabrak, itu nature-nya Allah. Kalau Allah bilang mau lihat, percaya dulu baru melihat. Kalau kita mau balik, enggak, aku mau lihat dulu baru percaya. Kita akan struggle, kita akan sakit hati, kita akan marah, Tuhan mana Tuhan nggak terjadi. Karena Tuhan bilang percaya dulu baru melihat. Oh saya sudah lihat Tuhan. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, pasti kita akan menderita. Ibu-ibu, jangan sampai kita menderita untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita alami. Karena kita ambil pilihan-pilihan salah. Orang bilang, aduh hidup saya, Tuhan gak sayang saya. Waktu saya diskusi, saya konsul, oh kamu pernah ambil keputusan ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah berikutnya, tadi bahwa pertama hidup di angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Lalu ada orang-orang yang punya kebenaran sendiri. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel.
Setiap orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu Hakim-Hakim 7 ayat 6. Hakim-Hakim 21 ayat 5. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Semua orang bisa klaim, termasuk saya bisa klaim saya benar. Tetapi poinnya begini, waktu saya bicara dengan orang, ibu bicara dengan orang, kita lihat saja indikatornya. Oh, yang dia ngomong itu ada di firman, itu kebenaran. Jadi bukan karena saya begini, ada dasar firmannya. Demikian juga di keluarga waktu memiliki keputusan, kita bisa ngomong ke suami tentunya dengan cara yang baik. Topik ini sebenarnya dalam dan harus ada juga, saya usul ke Bu Mega tapi terserah, ada juga yang detail bagaimana mengambil keputusan, latar belakang itu apa, pilihan-pilihan itu apa saja, bagaimana mengkomunikasikan. Karena kita dari latar belakang yang berbeda. Waktu kita bicara dengan suami, kadang-kadang tujuannya benar, tetapi waktu cara menyampaikannya salah, akhirnya ada pilihan-pilihan yang salah. Saya usul, saya juga harus masuk sampai kepada bicara hal-hal yang praktikal, bukan cuma value, baik value, tetapi perlu praktikal. Karena hidup ini setelah keluar dari acara ini, ibu-ibu semua langsung, anak, suami, tagihan ini, tagihan itu. Demikian juga dengan saya. Nggak ada orang yang immune, nggak ada orang yang bebas dari masalah. Tetapi kita lihat dalam kisah Rut dan Naomi di Rut 1:20-21, saya lihat waktu, jadi saya cepat-cepat saja, ibu bisa catat. Pilihan pertama itu adalah bahwa waktu kelaparan terjadi, itu mereka meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Saya langsung saja ke ujungnya. Itu kelaparan terjadi, mereka tinggalkan Bethlehem. Lalu konsekuensinya, ada 3 pria dalam satu keluarga mati. Naomi kehilangan 3 pria yang berarti dalam hidup. Karena waktu keadaan sulit, itu yang tadi saya bilang, hidup karena melihat. Lalu mereka pikir bahwa, padahal firman sudah bilang bahwa Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Kita sering pikir, Tuhan bilang, Tuhan kasih perjanjian, Tuhan berkata, tapi hidupku susah. Gak usah ikut Tuhan lagi deh. Mereka lalu pergi tinggalkan Bethlehem. Dampaknya, waktu kita keluar dari rencana Tuhan, waktu kita keluar dari pilihan yang benar, tidak ada perlindungan dari Tuhan. Tidak ada penyediaan dari Tuhan. Karena apa? Kita keluar dari tracknya Tuhan. Tapi waktu kita ada dalam tracknya Tuhan, gak mudah. Karena dia terbatas, tetapi ada pertolongan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Amin. Lihat, salah mengambil keputusan. Lalu yang kedua, pilihan yang kedua dari cerita ini, Naomi memilih untuk kembali ke Bethlehem. Rut 1 ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab yang mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maksudnya begini, saya mau balancing. Betul kita harus ambil keputusan yang benar dan pilihan yang ada, tetapi ada kabar baik. Sekalipun kita pernah ambil keputusan yang salah, tapi waktu kita balik sama Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Bahkan firman bilang, dosa kita semerah kemisi, Tuhan bisa putihkan seperti salju. Dan dibilang bahwa, jadi merah muda, seperti salju. Amin. Jadi kalau ibu-ibu pernah mengambil keputusan yang salah, pernah terima advice yang salah, memutuskan untuk percaya nasihat manusia lebih daripada firman Tuhan bilang, putuskan untuk balik. Apa yang terjadi dari Naomi waktu dia balik, hidupnya dipulihkan karena dia memutuskan, dia keluar dari Bethlehem itu dan dia sadar bahwa saya salah, saya balik. Saya ajak ibu untuk balik. Kalau ada yang salah, ada keputusan yang pernah salah, balik lagi kepada jalannya Tuhan. Karena Tuhan panjang sabar, berlimpah kasih setia. Baru yang terjadi aktual, hamba Tuhan yang begitu besar. Saya prihatin, saya marah juga, tetapi saya lalu mengaca bahwa setiap orang punya potensi yang sama.
Tapi waktu saya belajar, artinya nggak ada yang kebal, termasuk saya. Semua dimulai dari rumah. Setiap saya konseling orang, apalagi perempuan, saya selalu refer ke istri saya. Kita bilang, oh Tuhan kuduskan mataku, bohong. Ya bohong, kita masih fresh. Atau saya pukul begini masih sakit. Beriman boleh, tetapi kita nggak boleh naif, kita nggak boleh lalu mencobai Tuhan. Saya bilang, Tuhan engkau pelihara aku, engkau setai aku, lalu nyebrang nggak lihat kanan kiri. Itu kan cerita yang sudah sangat jamak kita cerita. Lalu injak kalajengking tadi, atau lalu bapaknya racun dengan saya kita makan. Dulu waktu di Jogja ada salah satu anak yang saya muridkan dalam pemuritan, lalu dia bilang, kita ke Parangtritis. Parangtritis itu pantai selatan, yang Nyai Roro Kidul sering ada di sana. Ya, dia nggak ngomong apa-apa, dia sampai tukang tengkiu, nama Yesus, tiba-tiba dia muter-muter. Kita baru datang lagi parkir motor. Karena dia nggak lakukan dengan cara yang benar, dan kita dalam rangka ini ada roh teritori ya, di luar itu ya, saya kasih pengetahuan. Di setiap tempat ada roh teritori. So kalau kita hari suatu tempat, apa kita harus discernment gitu, untuk lagi bicara apa ya? Ada apa di depan. Tapi kalau di rumah itu, di rumah ini ada puji-pujian yang naik, ada orang yang baca firman, pasti roh teritori tempat itu adalah roh yang datang daripada Tuhan. Orang yang datang pasti akan nggak nyaman kalau dia nggak benar, pasti. Sebaliknya dia bilang, waduh, saya belum pernah ada di tempat ini, tapi saya rasa sukacita karena di rumah ini Tuhan ditinggikan, di rumah ini Tuhan dimuliakan. Itu pilihan. Waktu papi saya stroke, mami saya, orang Jawa bilang judek, mami saya pusing, lalu bekas staf papi saya menawarkan pertolongan, dia bawa orang dari kampungnya Anto, bukan kebetulan, dari Ternate. Saya lagi di kamar, jadi kebetulan kenal keluarga saya, bisa di cross check aja. Lalu dukun itu bilang begini, ibu ada cincin nikah ibu dan bapak. Saya pikir ini orang kenapa? Cincin nikah itu nggak boleh dilepas karena itu diberkati Tuhan. Dengan sengaja, kalau kita mau bersih-bersih ya nggak apa-apa, kita nggak perlu agamawi juga, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan sengaja dilepas untuk satu kepentingan yang bukan Tuhan mau, nanti saya kasih, dibikin ritual, tiba-tiba cincinnya jatuh karena di kamar saya tutup pelan-pelan, dalam nama Yesus, cincinnya jatuh. Jadi tahu di ruang tamu ada foto kita berlima, lalu papi mami di atas. Dukunnya masuk, dia bilang gini, anak yang nomor 3 di mana? Pada orang ini nggak kenal saya. Dia lagi di kamar. Kami bisa bilang, oh ya ibu saya permisi, saya sekalipun di rumah, Ibu Vivi, keluarga belum terima Yesus, tapi waktu kita mengambil pilihan yang benar, kita perkatakan firman di rumah, kita tinggikan Tuhan di rumah. Orang yang nggak benar pun dia nggak akan tahan, karena presence of God ada di situ. Itu pilihan. Ibu-ibu saya dorong setiap hari bangun mesbah dengan keluarga. Untuk Tuhan engkau bertahta di rumah ini. Engkau ada di rumah ini. Supaya yang jahat pun ada di rumah ini. Mereka mental, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Ini bicara mengenai pilihan. Dan dukun itu pergi. Lalu mami saya bilang, setelah itu dia telepon, dia bilang, saya nggak tahu anak ibu nomor 3. Tapi saya nggak tahan. Karena waktu ritual yang saya lakukan, cincinnya lepas, biasanya nggak lepas. Adikku bisa tiba-tiba nuding foto nomor 3 anak ini di mana. Bukan tentang nama, tapi waktu kita hidup dalam kebenaran, ada satu pribadi yang begitu besar dalam hidup kita. Bahkan firman kata, roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar. Itu pilihan. Untuk Bapak Ibu Saudara untuk memutuskan bahwa Tuhan engkau jadi bertahta, engkau jadi Tuhan, engkau jadi Tuhan di hidupku. Amen. Atau kita bilang Tuhan di pojok aja. Nanti kalau saya kepepet dengan uang baru saya datang di pojok, Tuhan, tolong dong saya mau bayar ini. Nanti kalau sudah Tuhan berkati, pergi lagi, Tuhan di pojok aja ya, nggak usah ngomong banyak-banyak. No comment. Jadi kalian, no. Pojok betul. Lalu pas kami pilihan mau beli mobil, nggak tanya Tuhan. Tuhan nggak larang kita berlimpah abundantly. Saya harus berbalik. Tuhan nggak larang. Tapi apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Lalu nanti kepepet lagi sakit, Tuhan,
Manusia saja, makanya saya nggak pernah hubungi Anto. Datang ketemu saya nggak pernah naik sama dia. Satu kali Tuhan izinkan saya masa-masa sulit, saya bilang, aduh tolong saya. Karena ini benar, ini nggak pernah kontak. Ketemu saya juga cemburu terus. Jadi sama saya gimana? Selalu suka cita. Haleluya. Jadi itu gambar how come Allah yang besar itu kita berharap dia tolong kita. Sama manusia aja kita nggak bisa nice. Gimana kita mau berharap sama Allah yang hidup itu harus kita berharap dia nice buat kita. Nah, jam saja. Lalu konsekuensinya nanti ibu belajar dari 1 Rut 16 tadi sampai 16 bahwa waktu kita mengambil keputusan yang benar dalam Tuhan, ibu-ibu harus mengerti ada 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama, Tuhan senang pasti, lalu dia menyediakan perlindungan, penyediaan. Tapi konsekuensi yang kedua, dunia nggak suka sama kita. Waktu kita menyenangkan Tuhan, otomatis dunia nggak suka sama kita. Sebaliknya, waktu kita menyenangkan dunia dengan semua pilihannya, sudah pasti juga Tuhan nggak suka sama kita. Ini mau pilih mana? Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ajak, mari kita memilih semua yang dari Tuhan. Karena jaminannya bukan cuma tentang berkat, ada kekekalan itu. Karena kalau enggak, waktu hidup kita selesai, Tuhan buka kita. Tuhan bilang, waktu itu tanggal segini, firman sudah kamu tahu, firman bilang jangan mencuri, contoh. Tapi jangan mencuri. Lalu waktu itu anakmu sekolah, gak ada duit, kamu gak berharap sama aku, tetapi kamu cari pertolongan dari lain dari orang-orang pintar. Babi ngepet. Ya, saya sudah layani banyak orang yang babi ngepet. Suaminya jadi babi, lalu istrinya di rumah harus jaga apinya, suaminya anak-anak kalau apinya mati, suaminya nggak bisa balik jadi manusia, dia jadi babi. Ada orang yang saya layani waktu bicara, saya roh Tuhan bilang, orang ini makan kotoran. Lalu saya bilang gini, kamu habis makan kotoran? Dia bilang, enggak, kamu dari gunung kali. Saya bilang, waktu di gunung kali. Bukunya bilang, oh minta ke kan boleh, kamu makan ini. Kelihatannya makanan biasa. Tapi waktu dia makan, saya bicara real life, dia makan itu kotoran. Jadi waktu saya ketemu ada alam roh, Tuhan bilang ini anjing. Saya lihat mukanya begini. Saya bilang kamu makan kotoran. Kamu makan banyak. Ingat baik-baik terakhir kamu kemana? Oh saya, kamu makan apa? Ada makanan. Kamu makan kotoran. Hidup ini sangat serius. Kita nggak bisa main-main. Saya pergi ke sini pun meskipun sudah 5 tahun saya dengan NCD, saya bilang mesti saya berdoa buat saya. Karena iblis nggak suka, jangankan mega gitu, harus berdoa banyak buat ibu ketua. Serius, sebagai hamba Tuhan saya harus bilang. Karena dalam konteks organisasi, beliau yang paling diserang duluan karena beliau pemimpin. Karena iblis tahu waktu pemimpin jatuh, semua pemimpinnya jatuh. Kenapa? Peristiwa yang terjadi di Surabaya. Jemaatnya langsung pahit karena bosnya diserang sama dia dan dia nggak hidup benar, dia jaga dari istri. Dia pergi konseling di tempat gelap. Oh, di tempat terang saja kita bisa jatuh kok dengan mata kita kok. Sorry kalau di bagian saya agak emosional. Kita harus hati-hati banget. Bersyukur ada persekutuan ini di akhir sharing saya siang hari ini. Ibu-ibu, Anto dan saya, kita harus terus bangun mesbah Tuhan setiap hari di rumah. Kita harus belajar firman Tuhan. Saya selama perjalanan saya buka bahan bahasa saya sendiri. Ada satu kebaikan kalau nggak pakai mobil, karena istri pakai mobil, pakai taksi, saya punya waktu banyak. Kalau drive kan saya nggak bisa pegang, bahaya. Saya ingat ya, saya ingat istri saya, pernikahan kita. Kalau Tuhan lihat pernikahan kita, Tuhan senang nggak ya? Orang lihat pernikahan kita, orang mengalami Tuhan nggak ya? Orang bisa bertobat nggak ya? Saya dorong ini khusus hidup manis, ambil keputusan yang benar dari pilihan yang ada. Ibu nggak usah khotbah,
Waktu orang ketemu, orang lihat pernikahan, makanya Gus, jangan keluarga. Mereka sorry, Pak Yesus. Saya lihat kunjungnya TikTokan di Facebook. Viral Pak, viral. Yang saya tunggu adalah suami terkasihnya ngomong apa. Ini senang banget loh biasa. Suaminya berespons dengan biasa saja. Dari saya itu menggambarkan ini, dia kenal istrinya. Kalau dia marah-marah mah nih, dilihat aja lah. Dia bilang, aduh ada-ada aja orang lain. Saya nggak tahu nanti kalau di kawan mah, kamu kenapa sih? Saya kan malu mulai. Karena saya trainer konsultan coach, saya orang detail. Yang belum follow Cici follow ya. Yang belum follow Cici follow. Saya tahu ibu Sinta bisa melakukannya karena dia tahu dia aman aja nggak, artinya nggak ada yang jaim gitu. Saya larang TikTokan. Tadi buat Bu Sinta cukup segitu aja. Karena konteksnya Bu Sinta, konteksnya Tuhan dimuliakan. Udah cukup begitu kan? Gak apa-apa. Saya juga diajak TikTokan sama ponakan-ponakan saya. Tapi waktu humor saya bilang enough. Udah, enggak lagi. Saya enggak lagi. Enggak bermaksud nyindir, tapi saya diberkati karena aduh, Cita tuh ya tulis tulis. gitu. Aduh mami, ada-ada aja. Bagi saya senang gitu. Oh, jadi hubungan mereka nice. Pak, di rumah di jalan, Pak. Saya nggak mau masuk di situ. Karena ada orang yang waktu suami saya bikin status, mereka berantem di status orang ini. Telat ada yang seru. Telat dulu tuh sama di kamar mandi. Jadi maaf kalau saya pakai contoh itu karena supaya dan saya. Jadi kita bicara topiknya berat. Mari kita bangkit berdiri. Oh.